program yang harus dilaksanakan BPJS Tenagakerjaan adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Mungkin dia baru bekerja 5 tahun, terus jadi PHK, bisa diambil itu untuk usaha dia. Dengan masa tunggu 1 bulan, itu jaminan hari tuanya bisa dicairkan. Kue semprong enak dimakan. Temennya kopi, mereknya Tung Tau. Sudah tahu BPJS Ketenagakerjaan? Cari tahu yuk di obrolan Tung Tau. Halo sahabat ngopi, selamat datang di OTT Obrolan Tung Tau. Nah sahabat ngopi, hari ini teman ngobrol kita sambil ngopi ini ada Bapak Nanda Sidik Saputro. Bapak Nanda ini sehari-hari bertugas di BPJS Ketenagakerjaan. Nah Pak Nanda bisa cerita sedikit tuh BPJS Ketenagakerjaan itu apa nih Pak? Baik, jadi kami BPJS Tenagakerjaan, perkenalkan dulu ya, saya Nanda Sidik Saputro, saya Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Tenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi Bu, BPJS Tenagakerjaan ini lahir dulu dari awalnya itu Jam Sostek. Dulu dari awal tuh Forum Astek, PT Astek, PT Jam Sostek, baru lahirlah BPJS Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang 24 tahun 2011. Bedanya apa tuh Pak? Bedanya itu dulu waktu zaman Jam Sostek itu kan PT. PT ini dibawa langsung Kementerian BUMN. Jadi dulu kami itu adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kemudian tahun 2011 Undang-Undang 24 tahun 2011 kami berubah nih menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Yang awalnya dulu kita profit oriented, sekarang berubah menjadi customer centris, customer oriented. Jadi sekarang BPJS Tenagakerjaan fokus bagaimana kita mengembangkan manfaat ini sampai kepada peserta dan dirasakan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan, terutama pekerja. Pak Nanda sendiri asli dari Pangkal Pinang atau? Sebelumnya saya juga diimpor dari IKN baru sebulan saya di Pangkal Pinang, tapi ya karena memang pendekatannya di Pangkal Pinang ini lebih lebih humble, jadi sebulan tuh kayak udah menyatu. Iya, seperti udah kenal sama ini yang orang Bangka ya. Iya Pak, sudah sering ke Tung Tau Pak? Pertama kali saya nongkrong ngopi sama keluarga di Tung Tau. Oh iya. Karena kebetulan dekat rumah juga dan kita dekat browsing. Kantor juga dekat ya? kantor, saya browsing kopi legendaris nih. Kemudian saya dan keluarga juga sering ngopi gitu malam. Ya, kita pertama kali di sini. Welcome to Bangka Pak. Kalau ke Bangka belum ke Tung Tau belum sah. Belum sah. Berarti sudah sah nih. Ini sekarang sudah sah Pak. Bertugas di Bangka harus ngopi di Tung Tau dulu. Nah sekarang sejak menjadi lembaga non profit ya seperti itu. Kira-kira tuh apakah semua perusahaan atau orang yang punya karyawan atau tenaga kerja tuh wajib atau bagaimana itu untuk BPJS Ketenagakerjaan? Jadi memang awalnya kita beranjak dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 itu mengisyaratkan BPJS Tenagakerjaan ini melaksanakan 4 program. Jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Ditambah lagi tahun 2021 kemarin ada Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi negara itu mengamatkan BPJS Tenagakerjaan untuk menambah 1 program, jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi ada 5. Jadi teman-teman yang sekarang lagi rame-rame itu, alhamdulillah dari negara ini dibantu iurannya di komposisinya, rekomposisi iurannya dari negara untuk teman-teman yang di PHK di masa-masa krisis saat ini. Iya, waktu ada masalah itu jadi meskipun orang tidak punya penghasilan tapi kehidupan tetap bisa. Selama 6 bulan itu dia ada yang ada kayak insentif atau santunan 6 bulan sampai dia nanti bekerja kembali. Itu kira-kira jadi semua pekerja gitu harus menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan atau yang informal juga bisa Pak? Oke, jadi berdasarkan amanat undang-undang itu BPJS Tenagakerjaan ada 4 subsektor nih, segmentasi penerima upah atau pekerja informal, pekerja formal, bukan penerima upah, pekerja informal, ada lagi jasa konstruksi, dan satu lagi PMI, pekerja migran Indonesia. Nah, yang wajib ini semuanya wajib sebenarnya. Jadi tinggal segmentasinya saja. Kalau memang dia bekerja di suatu perusahaan atau berbadan hukum atau dia memiliki pekerja, ini wajib. Nama sektornya penerima upah. Wajib juga bagi teman-teman informal, Gojek, pokoknya ojek online, kemudian dia pedagang, petani, nah itu wajib juga karena itu untuk melindungi diri sendiri. Kemudian ada lagi jasa konstruksi, nah ini wajib kepada teman-teman yang tender. Harian lepas atau? Harian lepas bukan. Kalau jasa konstruksi dia kepada orang punya proyek, menang tender, proyeknya maupun pekerjanya berapapun pekerjanya itu akan harus dilindungi. Oh, jadi harus dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Melalui nilai kontraknya, misalnya dia nilai kontraknya dapat kontrak 100 juta atau 1 M, ada pekerja di situ, itu yang dilindungi pekerjanya. Jadi otomatis
Itu kalau dapat proyek apalagi dari pemerintahan itu semua Betul, diwajibkan. Oh, oke, ya termasuk juga tadi pekerja migran Indonesia. Ini teman-teman. Ini ceritanya orang yang pergi ke luar negeri nih yang Betul. kerja. Jadi teman-teman kita pahlawan devisa, Ya, devisa pahlawan kita devisa. itu dilindungi juga oleh negara. Tentang dia keluar, udahlah, nggak usah kita urusin. Tapi tidak, Ya. negara hadir di situ untuk menjamin kecelakaan kerja mereka sana pada saat mereka, kita tahu kan banyak berita-berita di Ya, luar sana. betul, ya. Itu negara hadir di sana walaupun mereka di luar, di negara orang, negara tetap hadir di situ Mereka ketika dia tetap di sana. dilindungi juga. Dilindungi ketika kembali pun nanti algoritmanya apa, atau dia terjadi sesuatu pada saat kembali, negara hadir di situ Oh, melalui ya. program PMI tadi. Wah, ini harus disosialisasikan ini Pak ya, karena banyak yang nggak paham. Karena orang selalu berpikir ke BPJS Ketenagakerjaan itu ya kalau kerja di perusahaan. Iya, betul. Kalau pekerja informal itu kayaknya nggak termasuk. Oh iya ya, oke, menarik ya obrolan kita ya sahabat ngopi. Jadi ternyata peserta BPJS Ketenagakerjaan itu cukup banyak, tidak hanya bidang formal tapi informal juga tercakup di sana. Pak, kita pesen kopi dulu ya? Oh iya. Boleh ya? Mau pesen kopi ya? Ya. Ya. Kita sambil ngopi, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing. Nah, udah hafal belum Pak nih menu tungtau nih Pak? Ini kalau dari browsing katanya kopi susunya ini yang ciri khas ya. Ya betul, Saya banyak boleh yang cobain. cocok. Ciri Ya, khas. kopi susunya satu, panas apa dingin? Panas. 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 Ya, kalau saya mau kopi es, nggak usah pakai gula, ya. Oke, terus mungkin ada mau snack Pak? Apa Kalau snack yang snacknya di biasa sini di biasa sini? tuh kita roti Pak. Rotinya kita dibuat sendiri ya, kita homemade ya, dan terus masih tradisional, masih pakai arang. Pak. Bakarnya pakai arang? Bakarnya Nggak pakai apa? mesin oven atau Enggak. apa ya? Iya ya, Bapak mau coba? Biasanya sih saya lebih suka coklat deh, yang Coklat? normal aja. Oke, boleh. Roti coklat ya. Oke. Makasih. Iya. Nah, kita lanjutin nih obrolan Oke. kita sambil nunggu kopi kita ya, Pak ya. Nah, itu kalau orang-orang yang mau ngedaftar itu apakah harus dari perusahaan, apakah pribadi dia bisa mendaftar sendiri, Pak? Oke, jadi sesuai segmentasi tadi, Ya. ketika dia masuk ke dalam segmentasi penerima upah, Ya. otomatis yang wajib mendaftarkan adalah si pemberi kerjanya, Si pemberi atau kerja. si ownernya, atau yang menggaji dia lah bahasanya seperti Ya. itu, wajib dia mendaftarkan. Nah. Jadi kalau teman-teman ini biasanya bisa datang ke kantor atau melalui aplikasi kita, website kita BPJS Ketenagakerjaan. Nanti kita akan mengupload dokumen-dokumen. Oh, semua perusahaan. digital nih, Ya, Pak? Semua digital. Semua Oh, digital. iya. Jadi memang kalau untuk sektor tadi penerima upah diwajibkan oleh si pemberi Pemberi kerjanya. kerja. Kemudian kalau yang informal gimana cara daftarnya? Iya, Banyak sekali sekarang kita membuka channel-channel. Pertama boleh datang langsung ke kantor. Ya, Kedua melalui aplikasi JMO. Dan namanya JMO. aplikasi JMO, Jam Sostek Mobile. jam sostek Kemudian mobile. kita juga bekerja sama dengan agen perisai. Kita punya Ya. agen perisai. Kemudian kami juga membuka kerjasama dengan agen Briling. Agen Briling Agen BRI, betul. Kemudian ada BNI 46 juga boleh. Kemudian ada Pegadaian. Yang terakhir Pegadaian, Pak? Pegadaian juga kita kerjasama. Jadi memang ada subsektor di Pegadaian ini yang memang ketika dia bertransaksi dengan Pegadaian, otomatis itu ada transaksi nih, ada Ya. transaksi yang digadaikan. Nah ini bisa diberikan pelindungan nih kepada nasabah yang ingin Oh, menggadainya itu. begitu. Oh, Jadi kan iya. untuk mengantisipasi apa namanya? Bukan gadai diri nih. Jadi si pegadai ini melihat manfaatnya BPJS ini, oh ini lumayan nih kalau yang menggadai ini tiba-tiba meninggal, gimana dong? Nah itu ada santunan di situ untuk menutup pinjamannya atau pegadainya itu. Bisnisnya dari BUMN jalan di situ. Iya. Gitu. Terus kemarin itu kalau nggak salah itu kalau orang yang mengajukan ada kur atau apa, mereka juga wajib punya ya? Betul. Jadi memang ini adalah salah satu turunan dari Permenko, Peraturan Menteri Perekonomian. Ya. Perekonomian, Peraturan Nomor 2 Tahun 2021 itu memang seluruh peserta kur itu wajib. Ya. Karena tadi untuk menjaga NPL-nya mereka, jadi non performing loan-nya kalau bahasanya perbankan tuh tidak membayar Iya, terhadap
pinjaman itu. Makanya di combine dengan manfaatnya BPJS Kerjaan, karena kan resiko ini kita tidak tahu. Yang minjam ini kan pedagang-pedagang yang ingin meningkatkan usahanya. Iya. Ketika mereka terjadi resiko kecelakaan mungkin, nah ketika yang punya pekerjaan ini atau isi tulang punggungnya yang terjadi kecelakaan, gimana nih nggak ada dana lagi untuk membayar cicilannya. Nah itu ada santunan dari BPJS Kerjaan. Atau resiko meninggal dunia tadi kita nggak ada yang tahu, setelah dia minjam mungkin pada saat pulang meninggal itu ketika sudah dibayarkan BPJS Kerjaan, santunannya bisa didapat untuk ahli waris untuk membayar itu dan melanjutkan hidup keluarganya. Iya, gitu ya. Jadi ya banyak cara untuk mendaftarkan, baik dari pemberi kerja maupun secara pribadi kita bisa tadi. Dan banyak juga kerjasamanya itu dengan unit-unit yang lain ya, termasuk BRI, BNI, terus PT Pos juga, teman-teman PT Pegadaian Pos, juga. Pegadaian juga. Oh itu saya baru dengar itu Pak, dari Pegadaian. Iya, iya. Nah produk-produknya itu apakah harus diikutin semua nih? Ada berapa produksi di BPJS Tenaga Kerja? Jadi kami menjalankan awalnya 4 program. Jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Jaminan 4 pensiun utama ini di undang-undang yang sama. Kemudian ada lagi Undang-Undang Cipta Kerja tadi, melihat kegelisahan ekonomi Indonesia. Jadi dari kemarin pemerintah itu mengeluarkan Undang Cipta Kerja, ditambahlah satu program yang harus dilaksanakan BPJS Tenaga Kerja adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi kita melaksanakan 5 program. Itu harus diikutin semua atau? Jadi melalui segmentasi tadi, kalau perusahaannya itu perusahaan kecil, dia boleh hanya mendaftarkan jaminan kecelakaan kerja dan kematiannya. Jadi kan di undang-undang, di peraturan perundang-undangan tentang skala usaha, usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Usaha mikro ini boleh dia mendaftarkan 2 program saja, jaminan kematian dan jaminan hari tua. Jaminan hari tua dan jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja, saja. Hanya 2. Ini yang untuk program mikro. Tapi kan boleh nggak Pak, yang mikro ini pakai jaminan hari tua? Justru boleh. Karena untuk kembali ke mereka sendiri. Sebenarnya untuk yang wajibnya, untuk usaha kecil, menengah, dan besar ini wajib nih dengan JHT-nya. Jadi jaminan ada kecelakaan jaminan hari kerja, tuanya juga, dan kematian, dan jaminan hari tua 3. Dan satu lagi yang besar ini wajib nih, jaminan pensiun. Jaminan pensiun. Kalau usaha pensiunnya sudah diwajibkan. Kalau dia ikut jaminan pensiun, nanti dia akan ikut jaminan kehilangan pekerjaan. Ini kalau perusahaan sendiri ya, kadang-kadang kan BUMN atau kan mereka punya program pensiun mereka sendiri. Betul. Nah itu wajib juga ikut jaminan pensiun. Dulu tuh sempat ada gejolak. Iya. Kami kan dulu juga BUMN tuh. Itu gimana Pak? Gimana kalau kita kan sudah mendapatkan pensiun? Jadi gini, kalau bahasa yang manual, kalau di musim yang wajibnya dulu nih. Karena kita berdasarkan undang-undang, wajibnya dulu, sunnahnya itu yang dijalankan oleh BUMN itu sendiri. Jadi memang wajib dulu yang dijalankan program dan pensiun BPJS Kerjaan, baru nanti ada dana pensiunnya mereka sendiri, ada program pensiun perusahaan tuh ya monggo silakan dijalankan. Jadi tidak mengganggu wajibnya BPJS Tenaga Kerjaan. Jadi harus double ya ibaratnya. Boleh juga boleh, karena yang wajibnya dulu nih. Kalau sunnahnya BPJS Tenaga Kerjaan itu wajibnya, karena kita berdasarkan undang-undang itu tadi. Apalagi dia perusahaan BUMN, wajib karena kan kembali lagi ke negara, kan kontribusi ke negara. Iya. Oke. Nah, besarnya iuran untuk kepesertaan itu ada ininya nggak Pak, atau tarif atau apa gitu, atau persentase? Ada persentasenya. Jadi kalau misalnya jaminan kecelakaan kerja ini, yang membedakan nanti jaminan kecelakaan kerja adalah ruang lingkup pekerjaannya. Jadi yang paling rendah itu 0,24. 0,24 itu yang paling rendah itu yang di dalam kantor, perkantoran, itu yang memang tingkat resiko kecil. Dan yang paling tinggi ini 1,74. Ini di pertambangan biasanya. Yang agak risiko tinggi ya? Betul, yang resikonya tinggi 1,74. Untuk jaminan ini yang membayar kerja. Pemberi kerja atau kerja. Pemberi kerja? Full pemberi kerjanya. Kalau dia penerima upah tadi ya, pemberi kerja full. Nah, kemudian ada lagi jaminan kematian. Ini 0,3%. Ini flat semuanya. Semua sama? Semua sama. 0,3 mau nanti rate yang JKK-nya jadi 174, jaminan kematian tetap 0,3. Nah, kemudian ada lagi jaminan hari tua tadi. Nah, ini kontribusi karena apa? Jaminan kecelakaan kerja dan kematian ini adalah perlindungan sifatnya. Perlindungan kita yang diberikan tanggung jawab oleh si pemberi kerja itu tadi. Sementara ada 2 nih, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Ini ada sifatnya tabungan. Jadi mereka ketika tidak bekerja lagi. Wow, luar biasa. Ini kopinya roti coklat nih Pak Nanda. Kopi susu. Nah ini kalau di Bangka Pak, kopinya itu minumnya
ada ini Pak, khasnya namanya kue semprong. Oh, kue semprong. Di ini dulu di tempat tugas yang lama nggak ada kue Nggak ada, semprong kan? tidak ada. Nah, ini cuma ada di WhatsApp Pak. Ini langsung dicelup gitu atau gimana Iya, dia pakai? Oh, iya gitu. biasanya begitu. Kalau kita minum tuh dicelup begitu, Langsung kayaknya asik gitu loh. Oke. Terutama untuk kalau kopi hitam. Karena kan semprong itu dia manis ya, agak manis. Jadi ketika kita minum kopi tanpa gula, kalau kita pakai semprong itu dia pas perpaduannya. Tidak perlu gula lagi, hanya pakai Iya, semprong Pak. ini ya. Iya. Biarpun apa? Itu kan makanan tradisional ya. Jadi memang kebiasaan orang di sini. Jadi dia memadukan antara kopi dengan kue semprong. Ini silakan Oke, Pak. siap, Iya, kita coba ya. dicoba ya. Silakan. Pas, cocok Pak. Cocok? Cocok. Tidak begitu manis. Dulu di Kalimantan Pernah saya dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara. itu mereka punya kebiasaan ngopi juga Pak. Yang lebih sering itu Kalimantan Barat memang. Kalimantan Barat. Oh. Sama persis seperti Bangka Belitung ini. Iya. Sama persis. Jadi tiap pagi ngopi juga ngopi. di jalan. Oh iya. Di daerah ya. Kayak gitu ya. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ya, mirip-mirip lah sama di Bangka ya. Betul. Persis. Kopi. Oke, nah sambil ngobrol-ngobrol. Oke, nah nanti masalah pekerja yang informal. Tadi kan kita ngomong yang formal kan ada tadi ya. Ya. Yang untuk jaminan Selatan. kecelakaan kerja, kemudian hari tua. ada jaminan hari kematian, terus kemudian yang hari tua yang 5,7% ada- nih tabungan tadi. ada kontribusi si Kontribusi. karyawan juga di situ. Betul, ada kontribusi. Berapa persen itu Pak? Kalau kontribusi karyawan dia 2%. 2%. Jadi totalnya jaminan hari tua itu 5,7%. Jadi 2% dari karyawan, 3,7 dari tanggung jawab dari si pemberi kerja. Betul. Oh, iya. Terus kalau yang itu apa namanya, ada dua yang lagi yang tambahan itu yang kalau Betul. kita lagi nggak punya pekerjaan itu ada dapat itu yang ada iurannya nggak Pak? Betul. Jadi jaminan pensiun. Jadi jaminan pensiun ini Aha. ada kontribusi juga karena dia memang sifatnya tadi tabungan. Jadi 3%, jadi 2% dari pemberi kerja dan 1% dari si karyawan itu sendiri. Bedanya tadi jaminan Oke. hari tua dengan pensiun itu apa Jadi Pak? gini, jaminan hari tua ini di filosofisnya adalah ketika dia sudah tidak mampu bekerja lagi, dia akan mendapatkan uang tunai atau tabungan dia selama dia bekerja. Ada beberapa syarat. Nah. Pertama, dia mengundurkan diri, dia di PHK, atau memang masuk usia pensiun, atau satu meninggal dunia. Ya. Otomatis itu nanti dapat santunannya. Itu yang jaminan hari tua hari tua. yang bisa diambil ketika dia sudah tidak bekerja lagi. Filosofisnya itu dulu, Ya. ketika dia tidak bekerja atau dia nanti buat usaha segala macam, jaminan hari tua namanya. Oh. Walaupun secara Belum tua lama, orangnya. belum tua orangnya. Mungkin dia baru bekerja 5 tahun terus jadi PHK, bisa diambil itu untuk usaha dia atau seperti Atau apa. dia mau berwira swasta mungkin Betul. perlu modal. Tuh, ketika dia udahlah saya capek nih kerja sebagai Ya. karyawan, saya mau ambil itu masuk ke itu jaminan hari tua jaminan tadi. hari tua. Satu lagi filosofisnya jaminan pensiun. Pensiun itu Pada saat karyawan atau pekerja ini masuk usia pensiun. berapa tuh Pak umur berapa? Kalau usia pensiunnya di Undang-Undang Dasar 59 tahun. 59 tahun. Yang Jadi, memang agak ada selisih karena biasanya perusahaan-perusahaan atau karyawan BUMN sendiri itu lebih kepada 56 atau Iya, 57. iya. Jadi memang ini filosofisnya untuk menjaga untuk menghindari kecemburuan sosial. Jadi kan dulu waktu zaman filosofi terbentuk jaminan pensiun ini, orang tuh ingin gebu-gebu jadi PNS. ya, Karena betul. apa? Itu dicari tuh tadi. Yang itu ada jaminan pensiun tadi pensiunnya ya. bulanannya. Tapi ini negara hadir. Oh, nggak harus jadi PNS. Karyawan swasta pun Tetap bisa. tetap bisa mendapatkan bulanan itu tadi. Ya. Setiap bulan sampai dengan dia meninggal. Istrinya juga nanti bisa dapat sampai dengan Oh, istrinya itu meninggal. bisa diwariskan Pak? Bisa. Jadi santunan jaminan pensiunnya itu sampai dengan ke istri. Anak juga nanti bisa, yang penting anaknya ada kategorinya, dia sudah nikah atau masuk usia 25 tahun. Oh, Itu di jadi situ nanti. itu di situ. Jadi Iya. kalau si pekerjanya udah meninggal, nanti nggak jatuh bisa ke ke istri, anaknya, ke ada istri atau ke anaknya setelah itu. Betul. Oh, itu namanya pensiun. Jaminan pensiun. Ah. Jadi memang filosofisnya memang kita lihat berbeda. Walaupun dia sudah punya uang, saya punya saldo jaminan pensiun, tapi belum bisa diambil sampai dengan usia 59 tahun. 59 tahun. Dan ini nanti setiap 3 tahun akan direvisi oleh kementerian. Paling batas maksimal usia pensiun di Indonesia 61 tahun. Itu maksimal. Itu wajib dicairkan gitu atau Ya. ibaratnya gitu. Karena nanti kan udah masuk usia 59 akan Meskipun ada orangnya mau kerja nggak apa-apa tuh, nggak Nggak apa-apa. Oh, itu kalau di pemerintahan. Kalau di swasta sih kayaknya masih ya. ya masih lah. Kadang-kadang kan ada orangnya itu ya memang
mengisi waktu ya. Ya, tapi tetap bisa dicairkan Bisa dicairkan. jaminan Betul, pensiunnya jaminan itu. Kalau itu pun boleh, kalau dia bekerja lagi, mungkin dia sudah ambil nih. Iya, Ketika udah dia ngambil. usia 56 nih, Iya. Indonesia dulu pensiun dari perusahaan, tapi dia dipekerjakan lagi. Boleh disimpan atau diambil, silakan monggo. Karena itu tadi kita jaminan pensiun, jaminan hari tua ini ada pengembangannya di situ. Sama kalau yang misalnya naruh saldo deposito di bank hanya paling 6%, 5-6% paling tinggi sudah itu ya. Nah kalau di kita pengembangannya itu bisa sampai 7-8% pengembangan. Oke, nah itu satu deh. Terus jaminan pensiun terus yang kehilangan pekerjaan Jaminan itu. pekerjaan. Nah ini lebih seru lagi nih. Jadi Iya. jaminan kehilangan pekerjaan ini tidak ada kontribusi sama sekali oleh pekerja dan pemberi kerjanya. Oh gitu ya. Murni komposisi dari iuran JKK tadi 0,14% saja. Jadi memang negara hadir di situ untuk memberi bantalan, ya bantalan risiko sosial. Jadi ketika teman-teman ini terkena PHK, jaminan kehilangan pekerjaan ini bisa dicairkan. Oh gitu. Ada apa? Waktu berapa Ya. lama mungkin? Jadi berhenti kerjanya? ketika dia 3 bulan setelah di PHK, jadi kan Ya. untuk yang PHK. Ya. PHK ini nanti dia akan lapor ke Dinas Tenaga Kerja bahwa dia di PHK, ada Ya. formulir-formulirnya. Lalu dia masuk ke aplikasi Siap Kerja, nanti ada dipandu di situ, ada vokasi segala macam dan ada manfaat BPJS Tenagakerjaan. Jadi bisa dia cairkan nanti di situ. Oh seperti itu. Di tahun 2025 ini Pak Prabowo punya kebijakan bahwa 6 bulan pertama bisa dicairkan Oh itu. selama 6 bulan. Iya selama 6 bulan itu. Jadi dia sambil cari kerja, Betul. penghasilannya tidak putus. Ya, di setiap bulan dia bisa cairkan. Ya. Oh, saya lagi butuh buat ini. Tapi ketika dia sudah dapat pekerjaan, Pekerjaan. otomatis itu putus. Nah. Itu putus. Walaupun ya. dia 3 bulan sudah bekerja itu langsung putus karena kita ternyata by NIK tadi Ya. dia terdaftar di satu mungkin Tungtau lagi butuh satu karyawan yang kita kemarin masuk, oh dia sudah bekerja di Tungtau, otomatis yaudah, putus. putus yang itunya. Manfaat JKP-nya. Oh, Oke. Nah kalau yang ini kan yang dibayar sama pemberi kerja ya. Ya. Nah kalau yang informal kan gimana Pak? Kalau informal tadi lebih fleksibel lagi. Ya. Pertama lebih fleksibel ke durasi atau jam kerjanya seperti Iya. dia pedagang. Ada pedagang ya mohon maaf kita satu Iya, suku. iya. Madura 24 jam tuh warung-warung Iya, Madura. iya. Itu terlindungnya selama 24 jam. Beda sama karyawan-karyawan kita kan jam 8 mungkin sampai jam 5 nih Iya. ruang lingkup pekerjaannya. Tapi kalau informal lebih luas lagi. Nah itu yang pembayarnya tuh berarti si penerima upah sendiri dong? Iya dia sendiri Dia karena dia sendiri, yang membayarkan ya. diri. Jadi kalau bukan penerima upah ini dia seperti kita beli pulsa. Di awal bulan kita memberikan perlindungan atau kita bayar bisa sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Itu bisa ada Ya. jumlahnya. Jadi ketika kita tidak membayar ini tidak ada dendanya dan tapi perlindungannya sudah tidak dapat lagi. Itu kan kalau misalnya BPJS yang kesehatan, Iya. kan kita tiap bulan harus bayar Bayar, tuh. heeh. Tapi kalau misalnya kita sampai menunggak atau apa kan itu mungkin fasilitasnya itu jadi agak bermasalah. Itu Betul. BPJS Ketenagakerjaan seperti itu nggak Pak? Ya, jadi gini, kalau yang sektor penerima upah ini memang ada denda karena perusahaan yang menaungi dia. Iya. Jadi kalau dia terlambat bayar atau dia menunggak ada Iya, dendanya. ada dendanya. Oke, tapi kalau yang bukan terima upah ini tidak ada, sama seperti dia bayar pulsa tadi. Ya. Ketika di bulan ini dia bayar, dapat perlindungannya Ya. dan manfaat itu langsung di situ. Oh, Kalau seperti dia itu. kecelakaan kerja langsung ke fasilitas pusat pelayanan kecelakaan kerja kita, tunjukkan kartunya atau KTP, dia buat berita, oh saya pada saat mau membeli Ada kartu anggota? Ada kartu BPJS Kartu BPJS Tenaga Tenagakerja. Di aplikasi JMO atau dicetak di kantor kita ada. Oh, nah ya, Ada. jadi itu begitu dia terdaftar bulan itu dia langsung Aktif. tercover. Iya, hari itu juga pada saat tadi kita agen billing. Oh, saya baru ingat. Oke, saya mau daftar nih, saya mau perpanjang ke agen Iya. billing terdekat gitu Iya, atau ke iya, kantor iya. pos. Langsung pada saat dia membayar itu otomatis iurannya langsung, perlindungannya pun langsung melekat Langsung di situ. diproteksi gitu. Sama persis seperti itu. Tapi kalau misalnya bulan depan dia namanya pekerja informal ya, mungkin dia nggak bayar Lupa tuh. gitu ya. Itu masih di cover nggak tuh? Ya, jadi gini, ada masa namanya grace period selama 3 bulan. Mungkin dia setelah bulan ini, bulan September dia bayar. Dia lupa nih bulan Oktober. Oktober dia nggak bayar. Baru dia ingat lagi, waduh saya lupa nih di bulan November dia baru bayar. Bisa tuh dibayar tunggakannya selama 2 dan manfaatnya bisa lanjut. Ya. Tapi kalau setelah lewat 3 bulan dia tidak bayar, otomatis mulai Grace dari periodnya nol lagi. 3 bulan 3 itu. bulan itu tadi. Berarti kalau sampai bulan ke-3 dia nggak perpanjang, berarti dia harus mengulang dari awal Iya, lagi. dari awal lagi manfaatnya. Manfaatnya. Betul. Oh, itu untuk yang informal ya. Itu Informal. berarti kita BPJS Ketenagakerjaan ini sebagai yang menanggungnya, tapi kewajibannya kita sendirilah gitu. Betul. Jadi kenapa saya menekankan ke informal? Karena tadi kalau mungkin kerja formal mungkin orang lebih tahu ya, Iya. jam sostek, tapi perlindungan bukan terima upah informal ini yang memang masih Itu kayaknya minim. masih banyak yang belum tahu itu Pak. Betul. Karena semua tuh yang BPJS Ketenagakerjaan itu selalu
kebanyakan tuh yang pekerja formal, formal. buruh pabrik, atau kantor, atau pokoknya yang resmi gitu loh, ada Formal PT ya? atau Iya, apa, di bawah ada badan naungan usaha. Oh ya, yang informal ini mungkin kurang disosialisasi Pak Makanya Nanda. sekarang di programnya Pak Prabowo yang terbaru iya. ini itu akan memberikan insentif atau bantuan bagi pekerja informal itu tadi dibayar nih sama negara nih. Ya, 50% iuran ini akan dibayarkan dibantu oleh negara. Kalau Bagus kemarin itu, iya Pak. ada pakai stimulus ekonomi 8 plus 4 plus 5 nih kalau nggak salah ya programnya Pak Prabowo yang ya. terbaru. Oh, Ini mau dibayarin jadi- tuh oleh negara. dibayarkan oleh negara Iya, iurannya. iurannya pekerja-pekerja Sampai berapa informal. lama tuh Pak? Nah, kita belum tahu nih. Kalau di sini sih saya lihat 6 bulan nih Bu. 6 bulan ya? Iya, program stimulusnya 6 bulan. Ada lagi manfaat MLT. Apa tuh Pak? Jadi MLT ini manfaat lain tambahan Manfaat lain tambahan. berupa subsidi KPR perumahan, Oh ya? renovasi perumahan, Oh ya? dan pinjaman uang muka perumahan. Oh, Nah, bisa jadi- juga. Bisa. Jadi apa ya? Ini namanya program manfaat layanan tambahan. Jadi kalau kita menyasar kepada peserta-peserta BPJS Kerjaan yang ingin memiliki rumah. Saat ini kan orang susah nih. Ya, Kita tahu kan, DP-nya susah dikumpulinnya. susah. Harga gitu. rumah pun luar biasa kan. Iya, Di sini iya. saya kurang tahu nih berapa pasarannya, tapi di tempat saya sana udah Aha. 500 itu udah ya standar gitu Ya. kan, standar. Nah itu bisa dapat bantuan kalau dia masuk di perusahaan BPJS Kerjaan kepesertaan 1 tahun saja di program penerima upah akan dapat manfaat itu tuh nanti. Oh, boleh dicairkan. Mungkin dengan menunjukkan itu ya kali Nah, ya. jadi kalau ini Di- sistemnya ada nih, misalnya saya ingin Misalnya, memiliki rumah nih di ya, Bangka nih, ya, gitu kan. ya, ya. Saya bekerja sama, saya ngomong dulu ke HRD saya, Pak, Ya. saya sudah bisa belum ikut MLT-nya BPJS Kerjaan. Nanti dia akan cek ke BPJS Kerjaan. Oh boleh, silakan Bapak cari rumahnya di mana. Cari kerjasama, baru saya ke bank. Pak, saya mau pakai fasilitas BPJS Kerjaan MLT. Oh, itu langsung dari BPJS cair ke banknya? Iya. Oh. Rate tahu berapa, Bu? Kalau kita tahu kemarin tuh kalau nggak salah terakhir itu KP itu 13 sekian, 5%. Ya, Ini ya. kita hanya 6, sekian persen sampai 7%. Oh. Flat sampai dengan misalnya dia 15 tahun masa pinjamannya segitu. Ya, Jadi memang kayak- dimudahkan. Iya, dan bunganya yang Memang di bawah bunga Di bawah rata-rata bunga. bank. Wah, Ini iya. bukan kita mengambil bisnisnya orang lain, tapi memang ini manfaat dari pekerja untuk pekerja itu sendiri lagi. oh. Gitu. Jadi itu tadi di awal saya sampaikan BPJS ini bukan profit oriented lagi. Iya. Bagaimana mengelola dana peserta ini kembali manfaatnya untuk para peserta lagi. Oh iya 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 iya. Oke. Nah soalnya ini kan di Indonesia kan caranya seperti itu ya. Nah kalau kadang-kadang tuh saya juga sering baca ya kalau di luar negeri itu kan jaminan-jaminan terhadap orang-orang yang sudah lanjut atau apa gitu juga banyak tuh. Nah kayaknya Indonesia ini mau seperti itu juga ya. Betul, malah dulu di Godoknya itu jaminan pengangguran. Iya. Iya, itu kan Iya, rame tuh, kalau iya, di iya, luar negeri iya, itu iya. ada, tapi Iya. di Indonesia belum bisa nih kita Belum bisa, ya. kategorikan penganggurannya seperti apa. Nanti orang semua nganggur biar dapat. Iya. Malah nganggur semua kan. Semua kan. maksudnya nganggur, Pak. Nganggur, Oh. apalagi mau dapat bantuan kan. Iya. Pokoknya saya nganggur deh gitu Iya, kan. betul. Nah jadi itu belum ada yang nganggur itu belum. Karena Ya. memang kita dari segi edukasi atau pemahaman literasi terkait jaminan sosial itu kan belum semuanya paham. Makanya Ya. kita bekerja sama seluruh stakeholder, BPJS Kerjaan, pemerintah daerah setempat juga harus ada kontribusinya untuk apa ya? Yang lebih tahu lokalnya kan pemerintah daerah, kearifan lokalnya, pendekatan dengan masyarakatnya, bagaimana mengedukasi masyarakatnya, itu perlu Nah, peran pemerintah di situ. Ini mungkin ada ini Pak, beberapa pekerja terutama yang seperti Bapak bilang kan di kita belum ada jaminan pengangguran, tapi ada orangnya yang kadang-kadang tuh karena melihat ada saldo, mereka berhenti bekerja dulu Pak, supaya saldonya bisa dicairkan dulu seperti itu. Itu bagaimana tuh Pak kalau di BPJS Ketenagakerjaan melihat Jadi itu? sebenarnya fenomenal ya. Ya. Fenomena pertama kebutuhan ekonomi. Iya. Tapi kan kita kembali lagi ke manfaatnya. Kalau memang itu butuh kita kembalikan kalau dia bukan penerima upah tadi enak nih. Iya. Ketika dia sudah punya saldo, dia Iya. lihat kan di aplikasi Jemonya Iya. lumayan nih Pak, saya punya 20 jutaan nih Iya. gitu kan, saya mau buat usaha. Bisa nggak silakan saja karena dia ruang lingkup pekerjaannya bukan penerima upah tadi. Ketika dia membutuhkan, nanti ketika sudah cairkan saya mau daftarkan ulang lagi, tapi pelindungannya kan tidak ada dalam 1 bulan itu. Jadi begini, kalau apalagi sektor penerima upah, memang kita masuknya ke dalam kategori murhajat lah, apalagi dia masih statusnya dia masih bekerja. Banyak ya nggak hanya di sini, mungkin di kota Daripada lain. terlibat pinjol Pak katanya. Betul, karena HRD-nya yang bantuin gitu Iya. kan. Silakan saja bisa apa namanya menyiapkan dokumen-dokumennya, tapi itu tadi manfaatnya itu tadi kan ya kita nggak tahu resikonya ketika Iya. dia mau Mungkin mencairkan pada waktu dia berhenti bekerja itu terjadi sesuatu. Tuh, itu yang kita tidak bisa antisipasi. bisa klaim ya Itu tidak kecelakaan boleh. kerja atau tidak boleh ya. Karena
di Dia tidak peraturannya dilindungi ya? dilindungi 1 bulan setelah dia nonaktif. Misalnya dia nonaktif di bulan November, Ya. nanti bisa dicairkan nanti di bulan 1 Januari karena masa tunggu 1 bulan itu tadi. Nah, jeda ini kan yang ditakutkan. Kalau terjadi sesuatu tidak dilindungi oleh Iya, BPJS. siapa yang bertanggung jawab? Nanti perusahaan yang mengeluarkan, terus Ah. ada orang yang lebih kritis lagi gitu Iya. kan. Ini kenapa tidak dapat manfaatnya? Rupanya ada kong kali kong di belakangnya. Iya. Kita lihatnya ya, mungkin ada tindak pidana lainnya mungkin ya di belakangnya, Iya, entah itu iya, penipuan atau itu ya kita serahkan ke pihak yang berwajib sebenarnya. Iya, ya seharusnya ya seperti itu ya kan kita fair lah ibaratnya. Cuman ya kadang-kadang ya susah juga ya Bapak mungkin paham ya cara berpikir di pekerja-pekerja kita di masyarakat. Betul, Ya. masyarakat kita. Kalau ada dana yang punya dia merasa itu kayaknya pengen cepet-cepet dicairkan, Pak. Iya ya, jadi memang Iya. apa ya, budaya menabung, Iya. budaya investasi kan di masyarakat kita baru sampai di level-level tertentu, Iya. belum menyentuh yang di level yang memang harus iya. kita banyak lah edukasi di situ, peran kita bersama lah itu. Iya, berarti. sambil ngopi Pak. Sambil ngopi. Nah kita tuh di Tungtau ini selain minum di tempat Pak, kita punya ini Oh, buat oleh-oleh atau kalau di rumah mau ngopi, ini kopi bubuk Pak. oke Bu, sudah langsung dari sini, Iya, biji iya, kopinya iya, bisa juga. Iya. Oh, gitu. Punya kita, punya Tungtau Pak. Nah, ini jadi kalau ini udah bisa beli di toko retail. Jadi kita nggak hanya jual di Tungtau. Oh, gitu. Bisa toko Ah, oleh-oleh toko gitu? oleh-oleh, bisa. Jadi ini kalau di rumah atau mau kirim ke keluarga udah di Bangga atau Udah masih? ikut ke Bangga Oh, sudah. udah ikut ke Bangga. Udah ikut ke Bangga. Kalau mau kirim kopi, boleh Saya? Pak? Iya, nanti. Asli dari Bapak dari mana? Nanti kirim ke Kalimantan Timur. keluarga. Oh, boleh, kirim ke IKN ya? Kita kirim ke IKN nanti ya. Jadi ya kitanya orang apa deh pemilik tungtaunya belum ke IKN kopinya nyampe Kopinya dulu. sampai. Oh, Iya. oke, nanti kita foto di depan ikan. Nah, ini Iya, kita ini ada. kirimkan, gitu. Iya. Nah, kita kan namanya pengusaha UMKM kan. Jadi kita berusaha untuk memasarkan produk kita itu baik lokal maupun kalau bisa keluar dari Bangka Belitung kan menambah apa? Nilai jual Bangka Belitung itu Nilai sendiri jual Bangka ya. Belitung juga. Nah, terus ekonomi di sini jadi muter juga Betul. kan. Pertumbuhan ekonominya bergerak ya. Iya, ekonomi bergerak. Nah, terakhir tadi Bapak ada menyebut apa? Perisai. Perisai. Perisai itu apa Pak ya? Perisai ini dia perpanjangan tangan BPJS Tenagakerjaan untuk menjangkau peserta-peserta kami yang memang jauh-jauh. Kita lihat di sini kan ini ada kepulauan, Ya. kepulauan, ada juga desa-desa di ujung-ujung. Ya. Jadi ini adalah mitra kami, biasanya perpanjangan tangan kami untuk itu menjangkau teman-teman yang ada di desa-desa yang di pedalaman-pedalaman. Aha. Jadi mereka ini ditugaskan melalui wadahnya, mereka Aha. kan di situ nanti bisa pendaftaran di mereka, pembayaran Oh, iuran mereka juga yang ngedaftarin Iya. gitu ngajarin. Karena kan mungkin ada yang nggak paham ya Pak ya, Betul. meskipun sudah disediakan yang apa online, nggak tahu isinya. Betul, kadang mereka HP aja kadang saya nggak tahu nomor HP-nya berapa gitu kan, kita iya. tolong bantu ke Iya, dibantu sama perisainya. Nah, perisainya ini sendiri itu siapa aja yang bisa jadi anggota perisai itu? Pertama kami harus bekerjasama dengan wadah dulu. Wadah Iya. ini kantor perisainya, nanti Iya. kantor perisai itu merekrut para perisainya. Jadi kita informasikan, silakan ada kantor perisai, mereka registrasi dengan melengkapi dokumen yang dibutuhkan, komitmen mereka juga. Jadi kami pada awalnya perisai ini orang yang tergerak hatinya. Karena Ya. apa? Menolong orang itu nanti pada saatnya akan kembali ke kita lagi biasanya Ya, gitu. Jadi nilai betul. sosialnya memang kami utamakan. Karena kalau melihat dari kerjasamanya ini kecil, memang ada fee di situ, tapi kan tidak sebesar memang orang-orang yang memang berorientasi untuk mencari keuntungan. Makanya kita agen-agen perisai memang dilatih atau yang kita cari ini yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, menolong orang terutama karena pasti mereka bersentuhan dengan masyarakat level bawah Ya. yang mereka tidak bisa Membantu lah, pokoknya bagaimana cara ngisi kelengkapan itu, kelengkapan administrasinya, data. nanti bagaimana proses klaimnya, Ya. pasti kan kalau orang oh ini ribet, nanti dibantu oleh teman-teman perisai kita. Oh, oke. Nah, itu ya perisai ya. Oke. Nah, ini menarik nih obrol-obrol kita dengan Pak Nanda Sidik Saputro yang bagian kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Bangka Belitung. Nah, nanti kita mau ngobrol juga dengan Pak Abidin. Kita mau ngebahas tentang pelayanan ya. Pelayanan lebih Oke. spesifik nanti di Iya, oke. Terima kasih banyak loh Terima kasih. Pak Nanda sudah hadir di OTT obrolan Tungtau. Baik sahabat ngopi, sekarang kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ini Pak Abidin, Bapak Abidin
di BPJS Ketenagakerjaan juga, Iya. bagian di bidang pelayanan ya Pak? Iya, saya sebagai Kabid Pelayanan Kabid di Pelayanan. BP Jamsostek kantor cabang Pangkal Pinang. Ada cabang pelayanan. Sudah lama Pak tugas di BPJS Ketenagakerjaan? Saya tugas dari zamannya Astek, Bu. Dari Astek sampai Jamsostek sampai BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Waduh. transformasi, bertransformasi. Udah paham betul nih Pak ya? Insya Allah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah, Pak, ini manfaatnya nih kalau Bapak melihat ya dari apa tadi Astek, Jamsostek, BPJS Ketenagakerjaan. Ini manfaatnya ini buat para pekerja ini bagaimana, Pak? Manfaatnya ini sebenarnya banyak sekali, Bu, ya, untuk pekerja ya. Karena dari zamannya Astek, Jamsostek, itu yang namanya iuran itu tidak ada kenaikan, tapi manfaat tetap naik. Manfaat yang terus manfaat yang meningkat. diterima oleh penerima Iya. ini ya. Ya, manfaat ini kan ada manfaat jaminan hari tua, Ya. ada manfaat jaminan kematian, ada manfaat jaminan pensiun, Pensiun. ada manfaat jaminan sekarang kehilangan pekerjaan, Kehilangan JKP. pekerjaan, iya, iya. Ya, sedangkan kalau manfaat jaminan hari tua itu yaitu manfaat yang diberikan kepada peserta ya. Program dasar kita kan jaminan sosial tenaga kerja ya, Bu. Iya. Manfaat yang diberikan itu bertujuan untuk memberikan berupa uang tunai kepada peserta yang sudah mencapai usia 56 tahun Gimana? atau meninggal dunia. Pak, sebelum kita ngajut ngobrol, kita pesan kopi ya? Boleh ya. Ini mau Ini pesan kopi. kopinya dari mana, Bu? Kita kopi dari ini Sumatera, Pak. Sumatera ya? Iya, iya. Jadi udah lama Pak. Pak Abidin udah kenal dong Tung Udah, Tau. saya kenal Tung Tau itu dari tahun 98 saya udah tahu Tung Tau, Bu. Iya. Karena Nah, kan ini kopi Pak. ini 1938 ya, Tung Iya, Tau ya udah. Oh, 1980 lah. Saya lahir kan 70, Bu. Jadi 10 tahun, umur 15 tahun itu saya udah Ngopi tahu di Tung Tau? ngopi di Tung Tau. Oh, ini Sungai Liat Pak Yang ya? di Sungai Liat. Oh. Yang roti bakarnya dulu masih dibakar melalui apa? Ada arang tunggu ya. Dengan Masih Pak telur, sekarang? telur setengah matengnya. Ya, telur setengah matang. Mantap itu Iya. kan. Dengan roti telurnya itu Itu yang telur. maknyus gitu. Bapak kopi minum apa nih? Saya kopi susu tetap. Kopi susu tetap. Kopi susu panas apa es? Panas. Panas. Saya minta kopi panas. Ya, nggak usah pakai gula ya. No sugar ya, bisa. Bisa No aja. sugar. No sugar. Keren Pak sekarang no sugar. No sugar. Udah manis Pak, jadi nggak usah Iya. ditambah gula lagi. Kalau kurang manis saya cukup lihat Enci aja minumnya. Bisa aja Pak Abidin ya. Oke nih. Oke, makasih ya. Oke, nah ngobrol-ngobrol nih soal BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kan tadi itu manfaat ini ya buat pekerjanya gitu ya. Nah, itu kalau mau ngeklaimnya gimana nih caranya Pak ya? Sekarang ini untuk mau melakukan klaim jaminan hari tua itu Ya. sangat mudah, Bu. Tidak perlu datang ke kantor, kita cukup menggunakan satu genggaman aja kita udah bisa klaim. Pakai HP gitu. Iya, tapi melalui aplikasi Jemo. Jemo? Iya. Jemo itu apa tuh Pak? Jamsostek Mobile. Jamsostek Mobile. Iya. Oh. Itu kita bisa download di Play Store. Di Play Store. Ya, kita buat akun, Ya. masukin nanti data identitas kita. KTP tuh, Pak? KTP, nomor KPJ, login di sana. Itu klaim harus apa boleh website atau harus datang Kalau klaim ke kantor? kecelakaan kerja itu masih datang ke kantor. Ya. Tapi kalau untuk pelayanan, pengobatan, jaminan kecelakaan kerja ini kita sudah bekerja sama di rumah sakit seluruh provinsi Bangka Belitung, Bu. Iya, oh gitu. Terima kasih. Ya, ini kopi hitam saya, Bapak kopi susu Pak. Makasih. Pak. Nah, Makasih. nah ini Pak semprong Pak ya. Iya. Tahu ya Pak ya semprong. Tahu. Ya, ini orang Bangka. Orang nih. Bangka asli saya. Iya, terima kasih. Saya orang Bangka asli Nah. yang mana saya ditugaskan kembali di Pangkal Pinang. Oh, tadinya tugas Saya tugas pernah di Jawa Timur, pernah di Jawa Tengah, pernah di Muara Bungo Jambi. Oh, di sana hobi kopi juga Pak? Ngopi juga. Oh, iya juga ya.
Nggak kangen tung tahu Pak? Nggak kasih dana kangen. Kalau pulang pasti ketung tahu. Oh gitu ya. Kalau pulang pasti ngopi ketung tahu. Tapi nggak ada semprong Pak di sana. Iya. Kalau nggak kesini saya di Jalan Ayani dekat rumah. Oh dekat. Iya. Nah kalau orang ngopi itu kan biasanya semprong tuh dicelup Pak. Oh gitu. Kalau saya ya, karena ini kan kopinya pahit. Oh gitu. Semprongnya kan manis. Iya. Jadi pas. Seimbang ya. Seimbang betul. Ini manis di hati juga Pak. Iya. Oke. Kalau manis di hati kita terasa plong. Iya betul. Muncullah keikhlasan. Iya. Amin. Ya. Oke. Nah nanti yang berarti kecelakaan kerja itu dia kerjasama dengan misalnya rumah sakit. Rumah sakit. Gitu. Kita bekerja rumah sakit untuk pelayanan ya, Iya. pelayanan namanya PLKK ya, Pusat Layanan Kecelakaan Kesehatan Kecelakaan Kerja. Nah, PLKK kita itu sudah bekerja hampir di 21 rumah sakit ya. Swasta atau rumah sakit Swasta pemerintah? dan pemerintah. Oh gitu. Siloam, Ya. Bakti Timah, Baktiwara, Primaya, ya. Kalau rumah sakit umum hampir seluruh Bu ya. Rumah sakit RSUD semua. RSUD semua. Ah. Di seluruh provinsi ya. Itu jadi kalau maaf ini misalnya ada yang mengalami kecelakaan kerja, Oke. terus langsung pergi ke RSUD. Nah itu nunjukin kartu jam sostek. Iya. BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Habis itu nggak perlu bayar. Nggak perlu bayar. Oh seperti itu. Ya, jadi ketika peserta Nah, mengalami resiko kecelakaan kerja, Ya. dia cukup datang ke rumah sakit yang kerjasama ya. dengan membawa KTP dan menunjukkan nomor kartunya. Oke. Nah, apabila kita ada sistem Bu, Aha. di rumah sakit PLKK itu ada sistem kita. Aha. Apakah dia ini peserta aktif atau bukan? Ya. Nah, Jadi, ya. kalau dia peserta aktif, itu kan harus kita layani. Ya, langsung Pak. Ya, Langsung. karena kan langsung aktif. Ya, aktif. Ketika dia nggak aktif 24 jam tuh ya Pak ya? Iya, 24 jam Bu. Ya. Saya kerjanya kadang 24 jam Bu, kayak dokter Seperti di UGD. UGD Iya, ya. Jadi UGD. karena orang kecelakaan itu kan nggak tahu tuh. Bisa dia, bisa Bisa kapan saja. malam hari, Ya. bisa jam yang sip-sip tuh kan, Ya. bisa dia. Wah. Bisa risiko itu kan tidak bisa kita tidak bisa kita hindari, tapi Ya. bisa kita minimalisir. Ya. Nah, jadi ketika dia jam 10 malam, nah dia datang dicek? dicek di Iya. sananya eligible, Iya. di rumah sakit PLKK-nya eligible. Eligible. Nah, Ya. jadi di kita itu kan ada bidang pelayanan ya Bu ya. Ya. Di saya itu ada namanya manajer kasus. Nah, manajer kasus saya itu kayaknya seperti udah 24 jam aja dia kontrol, kecuali tidur ya. Ya, ya. Ya kalau tidur ya mungkin pagi-paginya Ya. setelah dia bangun tidur lihat ada laporan, ini ada laporan kecelakaan kerja nih. Dia harus harus menginput data itu kronologisnya, dan perusahaan itu harus melaporkan kejadian 2 kali 24 jam. Ini orang kan selalu berpikir kalau namanya asuransi lah ya, Yes. ibaratnya tuh selalu berpikir nanti ngeklaimnya susah. Betul. Pikiran kan seperti Nah, itu. iya, Nah, jadi- tapi kan sekarang udah go digital. Jadi bisa langsung dari HP kita. Iya. Jadi kan kadang-kadang kenapa orang berpikir klaim itu susah, kadang-kadang mindset ya, pola pikir. Jadi ya kita Karena kan nggak paham juga. karena Pak. kurang paham, dan mungkin sosialisasi kami juga mungkin belum terlalu ini ya. terlalu Menjangkau ini ya, sampai ke menjangkau bawah-bawah ya. Tapi kami saat ini terus setiap ada momen-momen tertentu terus Ya. kami lakukan sosialisasi dan edukasi Ya. kepada peserta. Nah itu Bu. Jadi kan mungkin bisa jadi kok susahnya kenapa? Mungkin dia ada mandatory untuk persyaratan, salah satunya belum dipenuhinya Bu. Oh gitu. Nah biasanya tuh kenapa tuh Pak? Yang dia syarat apa tuh dia? Umpamanya Nah, misalnya dia belum dinonaktifkan. pekerjaannya. Iya, jadi kan perusahaan Dia sudah berhenti tapi perusahaan belum keluar aja, belum Ya, aktif. perusahaannya belum lapor. nonaktifkan. Ah, oke. Jadi kan kendala. Oke. Atau dia
dia udah belum mencapai usia 56. Nah, Tapi bulannya, tinggal bulannya kan belum pas. belum. Nah, Ya, kadang ya. gitu Bu. Ada kadang-kadang ada syarat yang belum terpenuhi. Ada KTP dengan kartunya itu beda nama. Oh gitu. Ya, beda nama. Kan perlu administrasinya kan perlu sinkron ya. disinkroni. Iya. Iya. Oh, kayak gitu. Oh, itu biasa kendalanya Ya, seperti kendala itu. Banyak kan tuh administrasi. Iya, administrasi Bu, tapi kan Ah. itu kendala-kendala kecil lah istilahnya Iya, kan. oke. Cuma kadang-kadang orang nggak bawa ini, kok bolak-balik karena kan sebenarnya kalau klaim itu dengan mandatori yang lengkap, syarat lengkap nggak nyampe Bu, apalagi melalui aplikasi ini. Dia melalui JMO ini mungkin 20 menit cair. Oh. 10 menit, 15 menit cair gitu. Ya, yang penting datanya sesuai Iya. ya kan. Oh. Kalau melalui lapak asik itu 3 sampai 5 hari. Itu Ya, lapak karena asik. nilainya gede kan. Gede. Ya. Ya kan, melalui lapak asik 3 sampai 5 hari. Itu Oke. lapak asik. Ya, menarik ya sahabat Ya. Kopi ya. Jadi kita hari ini banyak tahu nih Pak soal BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mungkin orang yang berpikir bahwa hanya pekerja formal aja yang bisa mendapatkan manfaat dari BPJS TK ini, ternyata informal juga bisa. Kemudian cara klaimnya juga cepat. Cepat. Dengan Semua satu sudah, genggaman. ya, semua sudah digital, ya. Jadi ini Bapak Abidin boleh tanya-tanya sama beliau kalau ada yang belum paham, ingin Iya. tahu lebih banyak soal pelayanan Bisa datang ke kantor. ke kantor BPJS Kerja juga. Oke, terima kasih banyak loh Pak udah datang di OTT obrolan Sama-sama. tunggal. Kami juga berterima kasih kan kepada Tungtau OTT ya. Iya. Obrolan Tungtau. Obrolan tunggal Pak, bukan Karena- OTT yang lain Pak. Iya. Ini OTT Jadi obrolan tunggal. kami juga berterima kasih Bu, dimana kalau dengan acara ini mungkin 3 bulan sekali Ah. bisa kita selenggarakan, kita sharing kopi sama Ya, ngopi ya, di sini ya, kan. ya. Kita undang siapa Ya, gitu kan, Ya, supaya orang paham apa sih BPJS Ketenagakerjaan, Iya. bagaimana sih Kita cara cuma mendaftar. sarana aja Pak, tempat Ya, Pak, sarana, OTT. iya kan. Kita bisa diskusi di sini, Ya. bisa didengarkan masyarakat. Ya. Masyarakat yang mana yang awam tadi nggak tahu Ya. bisa menjadi tahu, gitu kan. Iya. Ya, Sama-sama, itu, Bu. Pak. Ya, Pak Midin. kami juga terima kasih banyak ya. Semoga selalu jadi pelanggan setia Tungtau ya Pak ya. Ya, siap. Oke, sahabat ngopi. Hari ini pembicaraan kita, obrol-obrol kita dari BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih banyak sudah nonton obrolan Tungtau. Sampai ketemu obrolan Tungtau.